Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahega Sarijaya, Prodi Akidah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Rasyidi dan Harun Nasution. Pemikiran kalam Muhammad Rasyidi. Beliau banyak yang berbeda dari beberapa tokoh seangkatannya. Hal ini dilihat dari kritikannya beliau terhadap Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rasyidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Ilmu kalam Kristen. Selanjutnya, Rasyidi menelusuri sejarah kemunculan teologi. Menurutnya, orang Barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tak memiliki istilah lain. Teologi terdiri dari dua perkataan, yaitu theos, artinya Tuhan, dan logos, artinya ilmu. Jadi teologi berarti ilmu kebutuhan. Adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa sebagai salah satu dari Tritunggal atau Trinitas. Namun kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaannya yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Yang selanjutnya, tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rasyidi adalah deskripsi aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya Indonesia. Untuk itu, Rasyidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagai ditaklukkan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Memang tidak ada agama yang mengungkapkan akal seperti Islam, tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang menghasilkan pikiran manusia bersifat absolut universal, berarti meremehkan. Di Barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik buruknya. Kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Rasyidi mengakui bahwa soal-soal yang pernah diperbincangkan pada 12 abad yang lalu masih ada yang relevan untuk masa sekarang, tetapi ada pula yang sudah tidak relevan pada waktu sekarang. Demikian Rasyidi menguraikan yang masih dirasakanlah oleh umat Islam pada umumnya. Keberadaan Syiah.
Hakikat iman. Bagian ini merupakan kritikan Rosidi terhadap deskripsi iman yang diberikan Nurcholis Masjid, yakni percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Yang sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang. Sikap ini disebut takwa. Takwa diperkuat dengan kontak yang kontinu dengan Tuhan. Apresiasi ketuhanan menumbuhkan kesadaran ketuhanan yang menyeluruh, sehingga menumbuhkan keadaan bersatunya hamba dengan Tuhan. Menanggapi pertanyaan di atas, Rasidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan dengan manusia yang lain, yakni hidup dalam masyarakat. Bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai. Mungkin hanya seorang saja dari sejuta orang. Jadi, yang terpenting dari aspek persatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Harun Nasution. Setiba di tanah air pada tahun 1969, beliau langsung terjun dalam bidang akademisi, yakni menjadi dosen IAIN Jakarta, IKIP Jakarta, dan kemudian juga Universitas Nasional. Harun Nasution adalah figur sentral dalam semacam jaringan intelektual yang terbentuk di kawasan IAIN Ciputat. Semenjak paruh kedua dasawarsa 70-an, sentralitas Harun Nasution di dalam jaringan itu tentu saja banyak ditopang kapasitas intelektualnya dan kemudian kedudukan formalnya saat sebagai rektor sekaligus salah seorang pengajar di IAIN. Pemikiran Harun Nasution. Bukanlah secara kebetulan bila Harun Nasution memiliki problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abdul sebagai bahan kajian disertasinya di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seorang tentang aliran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan akal lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula lah kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang lain. Dalam sejarah Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan saja, akan tetapi dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemikiran akal dalam Islam memberitakan Al-Quran sendiri bukanlah tidak ada dasarnya apabila ada penulis-penulis
baik di kalangan Islam sendiri maupun di kalangan non-Islam, yang berpendapat bahwa Islam adalah agama rasional. Pembaruan teologi yang menjadi predikat harum nasional pada dasarnya dibangun asumsi bahwa keberdegalangan dalam kemunduran umat Islam Indonesia juga di mana saja, yang disebabkan dalam teologi mereka pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis pendahulunya Muhammad Abdul Rashid Ridha Al-Farghani. Dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam menurut Harum Nasution, umat Islam hendaknya mengubah teologi yang berwatak free will nasional serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisme ini selanjutnya menemukan teologi dalam khasanah Islam klasik sendiri, yaitu teologi Mu'tazilah. Hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution, hubungan akal dan wahyu, yang menjelaskan bahwa hubungan akal wahyu menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran, dan orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segalanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam. Sebenarnya bukanlah akal dan wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari teks waktu dengan lain dari teks waktu itu juga. Jadi, yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dalam pendapat akal ulama yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.